Good morning, students. How are you today? I hope you are all fine at home. Selamat pagi para siswa sekalian. Senang bertemu kembali bersama Sir Albert dalam pembelajaran bahasa Inggris. Topik kita hari ini, kita membahas tentang teks naratif. What is narrative text? Narrative text is a text which explains narrative story. Narrative text adalah teks yang menceritakan atau bacaan atau wacana yang menceritakan tentang cerita naratif. Cerita naratif adalah cerita fiksi, cerita hayalan, cerita dongeng, sesuai dengan imajinasi si penulis atau si pengarang cerita itu sendiri. Cerita naratif ini adalah cerita yang sangat banyak diminati oleh para pembaca. Karena apa? Para pembaca seolah-olah masuk ke dalam cerita itu. Seolah-olah menjadi pelaku dalam cerita itu. Cerita naratif ini membuat orang terimajinasi dengan isi cerita naratif itu. Novel-novel yang kamu lihat di toko-toko buku itu kebanyakan sekali tentang cerita naratif. Cerita naratif ini adalah cerita hayal yang kebenarannya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Itulah cerita naratif. Now let's see picture 1. The question is, who is she? Lihat gambar ini, ada pertanyaan. Who is she? Siapa wanita itu? Saya yakin para siswa sekalian mengerti tentang cerita ini. Cerita tentang Snow White. Snow White with the 7 dwarfs. Dengan 7 orang kurcaci. This picture is about Aladdin. Aladdin ini sudah ada filmnya loh. Enak sekali kalau kamu tonton. This one is about Cinderella. Now let's talk about Cinderella. The story is, once upon a time, there was a little girl called Cinderella. She was pretty, loving, and clever. But she was very poor. She lived with her mother, stepmother, and stepsisters. They were very mean. Dulunya, pada satu waktu, hiduplah seorang gadis yang bernama Cinderella. Cinderella sangat cantik parasnya. Orangnya baik, orangnya menyayangi, penyayang,
dan pintar. Tetapi dia hidup dalam kemiskinan. Dia tinggal bersama ibu tirinya dan saudara tirinya. Baik ibu tiri dan saudara tirinya sangat kejam kepada Cinderella, memperlakukan Cinderella seperti budak, seperti pembantu di rumah itu. They hated Cinderella very much. Fortunately, she met the prince. He fell in love with her. The Cinderella became a princess. They lived happily ever after. Ibu tiri dan saudara tiri Cinderella sangat membenci Cinderella. Untungnya saja dia bertemu dengan seorang pangeran, putra raja. Pangeran itu jatuh cinta kepada Cinderella. Akhirnya pangeran itu mempersunting Cinderella, memboyongnya ke istana, dan menjadi seorang permaisuri atau seorang putri kerajaan. Mereka akhirnya hidup bahagia. Nah, itulah cerita tentang Cinderella. Well, students, in narrative text, there is a generic structure. Dalam teks naratif memiliki struktur kebahasaan. Yang pertama disebut orientation, pendahuluan. Di orientation, pada orientasi ini, memperkenalkan siapa tokoh utama, kapan, dan di mana cerita itu terjadi. Itulah disebut dengan orientation atau pendahuluan. Evaluation. Pada nomor 2 ini menerangkan penilaian terhadap si tokoh utama. Bagaimana Cinderella, bagaimana rupanya, bagaimana kepribadiannya. Diceritakan pada bagian evaluation atau penilaian pada tokoh utama. Complication, di mana masalah mulai timbul pada tokoh utama. Masalah timbul pada diri Cinderella. Asal muasalnya itu apa? Disebut dengan complication. Resolution, ending dari cerita naratif itu. Bagaimana ujung cerita dari cerita naratif Cinderella? Akhirnya bagaimana Cinderella? Itulah resolution. Reorientation atau kesimpulan dari cerita naratif. Dari resolution, dari ending, apa kesimpulan dari cerita naratif itu? Bagaimana setelah sang pangeran menikahi Cinderella? Bagaimana kehidupan mereka selanjutnya? Itulah disebut dengan resolution atau kesimpulan. Baik, sekarang kita masuk kepada skema dari generic structure pada teks Cinderella. Di bagian orientation, generic structure-nya adalah once upon a time there was a little girl called Cinderella. Dulunya pada suatu masa
hiduplah seorang gadis yang bernama Cinderella. Pada bagian evaluation, pada cerita Cinderella adalah she was pretty, loving, and clever. Cinderella itu orangnya cantik, penyayang, dan pintar. Complication. Pada tahap ini, masalah mulai timbul pada tokoh utama, pada Cinderella. But she was very poor. She lived with her stepmother and stepsisters. They were very mean. Cinderella itu hidup dalam garis kemiskinan. Dia tinggal bersama ibu tiri dan saudara tirinya. Mereka sangat kejam kepada Cinderella, memperlakukan Cinderella seperti budak atau pembantu, tidak manusiawi. Perlakuan mereka terhadap Cinderella. Itulah complication, di mana masalah mulai timbul pada tokoh utama. Now we come to resolution. Endingnya bagaimana cerita Cinderella? Fortunately, she met the prince. He fell in love with her. Untungnya, Cinderella bertemu seorang pangeran, anak seorang raja dari sebuah kerajaan, dan pangeran itu jatuh cinta kepada Cinderella. Nah, itulah resolution atau ending atau akhir dari cerita Cinderella. Reorientation atau kesimpulan. Setelah itu, pangeran mempersunting Cinderella, dan akhirnya Cinderella menjadi seorang ratu, pangeran putri. Itulah dia pada bagian reorientation atau kesimpulan. Bisa dipahami ya anak-anak sir tentang generic structure atau struktur kebahasaan dari cerita Cinderella ini. Baik, kita coba masuk kepada latihan. Latihan pertama, answer the questions based on the story. Number 1, what is the title of the story? Apakah judul dari cerita tersebut? Number 2, what is the story about? Tentang apakah cerita itu tersebut? Mengenai apa cerita tersebut? Number 3, with whom did Cinderella live? Dengan siapa Cinderella tinggal? Dengan siapa Cinderella hidup? How did Cinderella look like? Bagaimana bentuk Cinderella? Bagaimana parasnya kepribadiannya? Number 5, were her stepmother and her stepsisters friendly? Apakah ibu tiri dan saudara tiri Cinderella itu orangnya ramah? Number 6, when did the story happen? Kapan cerita itu terjadi? Number 7, why did her stepsisters hate Cinderella? Mengapa saudara tiri Cinderella itu sangat membenci Cinderella? Number 8, who fell in love with Cinderella? Siapakah yang jatuh cinta kepada Cinderella? Number 9, in your opinion, is the story happy ending or sad ending? Pendapatmu, apakah cerita Cinderella itu berakhir dengan kebahagiaan atau dengan kesedihan? Number 10, what is generic structure of the story? Apakah struktur kebahasaan dari cerita Cinderella itu? Jadi pertanyaan nomor 1 sampai 10 kamu jawab dan kamu kumpul di Microsoft Teams.
Remember, in Microsoft Teams, you submit your work, okay? Exercise 2, latihan 2, make your own storytelling video expressing a narrative story, or also called as a fiction story. Buatlah sebuah video tentang storytelling, bercerita mengenai sebuah cerita naratif atau cerita fiksi atau cerita yang penuh daya hayal si penulis atau si pengarang. Kamu buat dalam sebuah video, kamu mendongeng, kamu ceritakan cerita naratif yang kamu sukai, bisa dari dalam negeri seperti Legenda Danau Toba, Malin Kundang, dan lainnya. Bisa juga cerita dari luar negeri seperti Cinderella, Snow White, Aladdin, dan lain-lainnya. Kamu pilih satu cerita naratif yang bisa kamu dongengkan. Kemudian kamu buat dalam sebuah video, kamu buat semenarik mungkin. Kamu tidak membaca, tapi bercerita mengenai cerita naratif yang sudah kamu pilih. Mengenai kostum, kamu sesuaikan sebisa mungkin dengan inti cerita yang kamu sampaikan. Kamu bisa pakai media untuk lebih meyakinkan penonton bagaimana ceritamu itu bisa mudah dipahami oleh penonton. Jadi, silakan kamu berkreasi membuat cerita naratifmu. Ya. Pilih satu cerita naratif yang kamu sukai. Bisa dari cerita naratif dalam negeri ataupun luar negeri. Buat dalam sebuah video yang bisa kamu berikan yang terbaik ketika kamu mengekspresikan dirimu dalam mendongeng. Ya, jadi sini kamu mendongeng anak ya tentang sebuah cerita naratif dan kamu kumpulkan di dalam Microsoft Teams. Videomu itu juga kamu kumpulkan di Microsoft Teams. Paham anak-anak saya semua? Baik. Terima kasih ya atas perhatian kalian semua. Semoga kalian dapat memahami cerita naratif dan mengerjakan latihan-latihan dari pembelajaran ini. I think that's all for today. Thank you students for your kind attention and see you again. Bye-bye.